Pembelajaran 2 mengenai teks petunjuk. Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4A yang solih dan solihah. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat serta tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring untuk hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, untuk hari ini kita akan belajar kembali untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu anak-anakku semuanya, kalian persiapkan baik buku tulis maupun LKS-nya. Untuk LKS-nya silahkan anak-anak membuka halaman 14. Hari ini kita akan belajar mengenai teks petunjuk. Untuk itu simak baik-baik penjelasan dari Pak Udin mengenai teks petunjuk pada halaman 14. Dan untuk minggu depan, untuk Kamis depan, Pak Udin akan melakukan ulangan harian untuk pembelajaran 1. Dan untuk hari ini kita akan belajar melompati dulu untuk teks petunjuk. Untuk halaman 14 silahkan kalian buka, kalian simak baik-baik penjelasan dari Pak Udin berikut ini. Teks petunjuk adalah sebuah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Itu adalah pengertian dari teks petunjuk. Selanjutnya, petunjuk itu sendiri dapat diartikan, yang pertama, petunjuk melakukan sesuatu, yang kedua, petunjuk menggunakan sesuatu, dan yang ketiga, petunjuk membuat sesuatu. Itu arti dari sebuah petunjuk. Dalam menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan urutan yang tepat dan menggunakan bahasa yang efektif, itu kaidah dalam menulis sebuah teks petunjuk. Beberapa contoh petunjuk. Petunjuk menggunakan untuk memudahkan kita melakukan sesuatu. Macam-macam petunjuk. 1. Petunjuk menggunakan obat misalnya. Petunjuk memakai obat biasanya terdapat pada kemasan atau lembaran obat seperti obat batuk, balsem, minyak kayu putih, obat pusing, minyak angin, obat batuk, dan lain sebagainya. Itu contoh sebuah teks petunjuk menggunakan obat. Yang kedua, petunjuk melakukan sesuatu. Misalnya petunjuk melakukan sesuatu biasanya kita kenal dengan tips dan biasanya terdapat di sebuah majalah. Yang ketiga, petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat pada kemasan makanan, seperti cara membuat puding, black forest, cara membuat mie instan, dan lain sebagainya. Yang keempat, petunjuk arah, denah atau peta. Petunjuk arah atau denah harus bisa memudahkan kita untuk membaca arah dari sebuah denah. Perhatikan contoh arah mata angin untuk memudahkan membaca denah, seperti pada gambar di bawah. Itu adalah contoh petunjuk arah. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat petunjuk. Yang pertama, 1. Berisi cara melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Ciri yang kedua yaitu kalimatnya bernada perintah atau mengarahkan. Ciri yang ketiga yaitu kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Ciri yang keempat yaitu disampaikan secara urut. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat petunjuk. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh-contoh sebuah teks petunjuk baik dari makanan maupun menggunakan sesuatu. Yang pertama adalah cara menggunakan atau menyalakan radio baterai. 1. Nyalakan radio. 2. Atur stasiun radio. 3. Atur suara dari radio.
Dan yang keempat, dengarkan radio. Itu adalah langkah-langkah menggunakan atau menyalakan radio baterai. Contoh yang kedua yaitu petunjuk pemakaian sebuah obat. Caranya yang pertama yaitu 1. Obat diminum 3 kali sehari. 2. Obat diminum setelah makan. 3. Minum obat dengan duduk dan tenang. Yang keempat, harus dengan resep dokter. Setelah minum obat barulah dapat beristirahat. Tidak boleh terlalu capek karena dapat menghalangi kerja obat. Ini adalah contoh dari sebuah teks petunjuk pemakaian obat. Mungkin di rumah kalian juga ada obat dan karena kalian pernah menggunakan obat tersebut sesuai dengan teks petunjuk cara pemakaian obat. Contoh yang ketiga ini adalah contoh memasak puding Nutrijel. Nah, itu ada langkah-langkah beserta gambar cara memasak puding atau Nutrijel. Di situ ada cara langkah-langkahnya. Contoh yang keempat yaitu contoh cara memasak mie instan. Di situ ada langkah-langkah dengan kode berupa gambar. Di situ ada gambar cara memasak mie instan dan jika kalian ingin memasak bisa mengikuti arahan dari gambar tersebut. Contoh teks petunjuk selanjutnya yaitu cara menggunakan pel lantai. Di situ ada gambar teknik-teknik atau cara menggunakan bahan pel serta mengepel lantai. Dari gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 merupakan contoh-contoh langkah cara menggunakan pel lantai. Yang terakhir yaitu contoh teks petunjuk. Di situ ada cara menggunakan balsem. Kalau di rumah kalian ada balsem, kalian bisa melihat di labelnya. Di situ ada teks petunjuk cara menggunakan balsem serta cara menyimpan sem. Demikian anak-anakku semuanya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran daring untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya di akhir video silakan kalian meringkas materi yang saya sajikan. Demikian tadi anak-anakku semuanya kegiatan pembelajaran kita mengenai teks petunjuk. Dan untuk memantapkan materi kita, silakan anak-anak meringkas materi yang saya sajikan di akhir video nanti. Jangan lupa anak-anak untuk minggu depan kita akan melakukan ulangan harian untuk pembelajaran 1. Sekian, jika ada penjelasan dari saya yang kurang, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.